Sobat Manajemen, selamat datang kembali di Ngomen, Ngobrolnya Manajemen. Ruang ngobrol santai tapi serius untuk bahas-bahas isu-isu terkini tentang lingkungan sekitar kita, terutama di kampus. Nah, halo semuanya, kenalin aku Anissa Syahrani yang juga bendahara bidang advokasi dan juga sebagai moderator kali ini. Dan juga aku nggak sendirian, tapi aku juga ditemenin sama kepala bidang advokasi yaitu Kak Ivana Hasyana Simajuntak. Dan juga kami berdua di sini nggak cuma ngobrol berdua aja, tapi kami juga mengundang salah satu tokoh kita di sini yang juga beliau ini sebagai seseorang mahasiswa aktif dan juga pemerhati isu-isu sosial. Kita semua pasti bakal kenal sama siapa beliau ini. Beliau ini adalah presiden mahasiswa kita, presiden mahasiswa Universitas Riau, yaitu Bang Ego Prayogo. Jadi di sini kita akan mengundang Bang Ego Prayogo untuk menjadi pemateri kita pada kali ini. Jadi kita langsung aja. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah. Sehat sobat manajemen semua. Alhamdulillah. Jadi kira-kira apa kesibukan Abang sekarang ini Bang? Sekarang kita ya organisasi pastinya gitu. Karena di BEM Undri juga. Ya. Yang kemarin sesuai judul kita juga masih mengawal yang kemarin. Iya, ini mau kita ceritain. Oke. Jadi sebelumnya kami di sini terima kasih banyak sama Abang udah hadir di podcast kita kali ini, udah meluangkan waktunya untuk memberikan kita materi pada kali ini di episode kita kali ini. Lanjut. Baik, jadi hari ini kita akan bahas beberapa isu sekaligus nih Bang. Mulai dari beasiswa Pemprov Riau, fenomena demo mahasiswa kemarin, sampai pembangunan rumah sakit otak yang berada di sekitar Unri gitu Bang. Dan tentu juga kita bakalan membahas tentang karhutlah yang mungkin menjadi PR besar di Riau ini. Nah, langsung aja kita mulai Bang. Kita tahu bahwa bulan Agustus kemarin gitu kan, Riau itu sudah berulang tahun atau sudah berdiri selama 68 tahun Bang gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya yang sudah Riau dapatkan dari pemerintah gitu Bang? Apakah sudah ada perubahan nyata ataupun kemajuan seperti provinsi-provinsi yang sudah maju? Mengingat Riau ini merupakan salah satu penghasil kelapa sawit, dan apakah hanya janji-janji manis gitu Bang yang kita dapatkan dari pemerintah Riau gitu? Oke, jadi pembahasan kita pertama ini gitu kan. Yeah. Kita memang tertuju kepada provinsi kita sendiri gitu. Lagi Provinsi Riau yang beberapa tahun dulu tibanya kan belakangan lah 5 tahun sampai 10 tahun kemarin makan digadang-gadang sebagai provinsi terkaya di Indonesia gitu. Dan kita bisa melihat di tahun 2025 dengan penghasilan yang disampaikan oleh Ivana tadi tibanya kan, masalah sawit yang begitu melimpah di Riau. Sebenarnya bukan hanya sawit, kelapa kita salah satu pemasok terbesar juga bahkan di Indonesia gitu kan. Itu di Kabupaten Inhil. Belum lagi minyak buminya. Ini kan dibilang di atas minyak, di bawahnya minyak. Ya, dan menjadi PR kita sekarang ini, apa sih yang sudah dibangun di Riau gitu kan? Benar. Tidaklah mungkin memang tidak ada yang baiknya dan tidak ada yang buruknya. Yes. Yang baiknya tetap kita akui. Beberapa sektor sudah dimulai diperbaiki di bidang pendidikan. Di jalan ya kita lihat gitu. Pasti pembangunan itu ada. Kita tidak menutup juga dengan kebaikan-kebaikan itu dari pemerintah. Ya bahwasanya itu kan uang rakyat juga sebenarnya. Dari pajak kan? Iya benar. Dikelola pajak dari kitanya maupun dari pajak yang dibilangin tadi hasil kita di Riau ini gitu. Tapi kita bisa melihat di 68 tahun di Provinsi Riau ini kita memandang juga gitu. Kualitas jalannya seperti apa? Pendidikannya seperti apa, kualitas SDM-nya, mulai dari luang pekerjaan juga di Provinsi Riau ini. Ya kita bisa melihat, ya kita yang baik kita tidak menutup mata. Yang buruk ini, kita bisa melihat kayak jalan aja. Di Pekanbaru saja, kota Pekanbaru yang seharusnya menjadi tonggak besar dari kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Riau ini, kita bisa melihat pengelolaan jalannya seperti apa gitu. Kita banyak deh lubang aja di Jalan Arifin gitu kan. Bisa dilihat gimana. Banjir. Riau ini nggak ada, lautnya itu jauh gitu lah. Jauh. Di kita Pekanbaru saja laut itu jauh dari kita. Banjir yang terjadi.
Jadi dipertanyakan juga pengelolaan kotanya seperti apa. Dan kita bisa melihat juga di sektor pendidikan. Oke, di Pekanbaru terjangkau. Tapi kita bisa melihat kemarin ada isu di Tenayan Raya, sekolahnya itu kan yang tidak layak lah. Beberapa di kotanya saja nih kayak fasilitasnya saja sulit, saprasnya gitu kan. Apalagi yang di tingkat kabupaten. Nah, tingkat kabupaten kita lihat, apalagi di pelosok-pelosok desa gitu. Ini kita siklus yang tidak jauh ya dari kita sebagai mahasiswa pendidikan, infrastruktur yang kita selalu rasakan ya kan. Apalagi kita bicara ekonomi yang katanya digadang-gadang sebagai provinsi yang kayak ini banyak akses masuk dari Provinsi Riau tuh banyak lah mau menanam saham. Tapi buktinya ndak ada gitu. Kita tidak tahu di bidang mana yang siapa yang memanfaatkan ini gitu. Contoh PT masuk ya bukan, kita bisa melihat masih banyak orang luar, bukan orang Provinsi Riau. Ya Mama cakap itu banyaknya ya orang transmigrasi ya. Kebanyakan gitu ya. Iya benar. Itu yang lebih, bahkan beberapa sektor pekerjaan itu memang kayak dikhususkan kali gitu. Yang orang aslinya Riau kemana gitu. Memang orang Melayu itu memang identik dia simple. Memang tak banyak ini, memang Melayu yang lebih asli itu banyak ya. Mereka tuh ndak banyak ini, ndak banyak tingkah lah bahasanya kita. Bisa makan, tempat tidurnya aman, rumahnya nyaman dah. Selesai. Tapi kan seiring dengan berjalannya waktu tidak bisa kita hanya mengandalkan itu saja gitu kan. Nah itu kalau kita bisa melihat dari 68 tahun Provinsi Riau ini masih jauh lah dikatakan puas gitu ya. Nah, katakan puas. Ya banyak nih asumsinya masyarakat itu kan. Karena kalau udah katakan provinsi yang udah dikatakan sejahtera, enggak usah sejahtera, nyaman saja dulu lah. Kalau sejahtera itu udah tingkatan yang paling udah paling atas. Paling atas itu. Nyamannya saja gimana gitu. Pencurian di mana-mana, narkoba, yang ke masyarakatnya bantuan sosialnya seperti apa. Kalau nggak ada tahun politik, nggak akan turun bantuan sosial itu. Nah itu tanggapannya kalau terkait masalah 68 tahun Provinsi Riau ini. Tentunya catatan-catatan masih banyak. Kita menyoroti juga selaku mahasiswa. Kemarin kita demonstrasi, membuat tuntutan itu ada 5 tuntutan. Yang pertama itu tentang beasiswa, memang di kitanya langsung. Kedua, terkait masalah yang lahan kita di Undri 64 tahun loh. 64 tahun di Undri ini status tanahnya masih minjam. Nah, tentang pembangunan Mahmil juga urgensinya itu tidak jelas tibanya kan. Yang saya katakan tadi infrastruktur yang di Provinsi Riau juga seperti apa. Dan ini konflik agraria juga tak selesai kan tibanya kan. Benar. Dan kasus yang di tahun semalam ya ini APBD defisit ya. Nah, daerah kita ada tahun 2024. Ya sampai saat ini belum transparansinya itu belum jelas. Nah begitu kalau dari abang sendiri gitu. Ya. Berarti kalau misalkan dari segi infrastrukturnya lah ya, kalau misalkan Yeah. sekarang yang paling nggak jauh-jauhnya itu ya jalan lah. Jalan pasti. Gitu. Yeah. Itu gimana bang? Kira-kira udah ada nggak sih pelan-pelan dari atas itu sudah mulai ada perubahannya, Yeah. mulai dikerjakan atau bagaimana tuh bang? Oke, kita bisa melihat juga kemarin disampaikan oleh gubernur kita langsung beberapa 2 bulan ke belakang lah ya, disampaikan kemarin bahwasanya anggaran kita defisit. Pembangunan jalan tidak ada katanya. Ya kalau kita bisa melihat kalau pejabat datang ke Provinsi Riau ini pasti ada aja pembenahannya. Iya benar. Wapres datang, menteri datang, aspal tuh hitam masih jalannya. Nah, pas masyarakat berkoar terkait masalah jalan ini berlobang, banjir, kena banjir itu ya. Beberapa kabupaten kan kemarin di awal tahun kan sangat ini kali kan, banjir itu ya. Itu enggak ada. Cuma langkah kayak turun ke jalan, ayomi masyarakat, dikasih palit, dah itu aja. Nggak ada mikirin kayak kita nggak ada disampaikan. Media kan banyak sekarang. Nah, konten TikTok kayaknya pejabat-pejabat Provinsi Riau kayaknya ini kali ya, gencar kali lah gitu. Aktif banget gitu. Tapi nggak yang disampaikan oleh Anissa tadi, langkah konkretnya itu gitu. Nah, tak pernah dibicarakan di DPR.
Apa kita yang tidak tahu? Apakah rapat-rapat pemerintah saat ini eksklusif? Padahal harus disebarluaskan kan? Iya, benar. Nah, harus disebarluaskan. Terkait pembangunan jalan ini, kenapa defisit? Nah, anggarannya kemana? Siapa yang ngelola sebelumnya? Kan itu pertanyaannya. Kalau memang di tahun yang pertama ini dibilang PR kami. Nah, itu kan kita ini juga gitu kan. Tidak bisa juga menuduh tibanya gitu. Tapi itu kronologi yang saat ini terjadi. Terkait masalah jalan tadi gitu. Kalau kita lihat di Rohul, saya sampaikan di Rohul, Siak, Pelalawan, Inhil, Kuansing oke kemarin. Baru dibangun gitu kan, diperbaiki karena R2 datang, mancanegara banyak berkunjung ke Kuansing kan, dia diperbaiki gitu kan. Tapi sebelumnya kemana gitu? Iya benar. Jalan ke Bengkalis ya rata-rata seluruh kabupaten gak ada nyaman kayaknya jalannya gitu. Kalau enggak memang di titik kotanya langsung gitu. Nah itu yang menjadi PR kita sekarang nih. Kalau kita bisa menyampaikan gitu terkait infrastruktur jalan lah ya. Itu Nisa. Baik, berarti belum ada transparansi gitu ya Bang. Betul. Dari pemerintah. Iya. Oke, baik Bang. Mungkin kita lihat dari 5 tuntutan kemarin, Iya. yang di demo kemarin kan Bang. Nah, itu kan beberapa saat yang lalu sebelum kita demo itu kebetulan ada berita mengenai demo di Kota Pati gitu ya Bang. Itu kan demonya itu sangat krusial gitu Bang, yang bahkan bukan hanya mahasiswa gitu yang turun Bang, melainkan masyarakatnya juga ikut turun menyuarakan aspirasi mereka maupun kekesalan mereka lah ibaratnya gitu kan Bang. Sedangkan jika kita lihat di Riau ini Bang, mungkin berita-berita ataupun demonstrasi gitu yang kita lihat hanya mahasiswa gitu Bang. Sangat jarang mahasiswa dan masyarakat itu bersatu untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasi gitu Bang. Kenapa sih Bang di Riau itu jarang ada demonstrasi yang melibatkan masyarakat langsung? Karena kan mungkin beberapa dari seperti 5 tuntutan kemarin ada menyangkut dari pihak masyarakat gitu Bang. Apa karena pemerintah kita masih lebih kondusif atau kita mahasiswa ini punya cara lain untuk menyuarakan pendapat kita gitu Bang? Oke, terkait masalah ini kan tentunya kita kan kalau kita di tingkatan mahasiswanya dulu kita bahas itu kan. Ini kita konsol dulu ya. Konsol di dalam konsol tersebut nanti kita berrapat dulu menyampaikan keluh kesah, pemasalahan juga. Nanti pas di teklabnya ini kita bukan tidak mau melibatkan masyarakat. Itu narasi yang takut kita nanti di-cut sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab tibanya kan. Nah, bahwasanya itu kita mau kok mengajak masyarakat. Dan mahasiswa ini kan masyarakat juga. Nah, tapi yang dikatakan Ivana ini kenapa yang memang kayak seperti bapak ibu kita tidak dilibatkan segala macam, bukan tidak dilibatkan, tapi menanya kesiapan kita juga dulu gitu. Nah, kalau Pati kemarin kalau boleh kita mengasih pendapat juga gitu kan, karena pendapat ini kan luas ini, apalagi kita bukan provinsi kita juga ini bicarakan gitu. Kalau di Pati ini kita bisa melihat karena tantangan pemerintah tadi, ditantangnya masyarakat. Di Provinsi Riau kalau kita kan dikatakan kondusif, tidak kondusif juga. Beberapa kali demonstrasi itu kita bahkan menunggu. Saya meluruskan juga ya di podcast kita gitu kan. Kemarin dibilang di beberapa platform media itu dikatakan kita menunggu 1 jam. Itu hal yang bohong, bullshit itu. Kita menunggu 6 jam. Iya kan Ivana ya? Iya Bang, benar. 6 jam kita menunggu pimpinan Gubri itu. Dari pagi. Nah, dari pagi. Saya sampaikan juga bahwasannya di dalam kronologi aksi kita kemarin itu kita sudah menunggu pemerintah gitu kan untuk datang gitu kan. Tapi tidak ada yang kayak coba ini mau melobi inilah. Enggak. Kita mau Gubrinya langsung. Karena dia langsung yang bisa memutuskan. Terbukti di saat kita menyampaikan tuntutan, dia menyampaikan bahwasanya 5 tuntutan ini ada beberapa yang tidak bisa diputuskan dia langsung. Kan mendengar semua gitu kan.
Jadi gitu. Jadi kalau urusan membawa masyarakat kita is oke, ayo tibanya gitu kan. Tapi kita tanya dulu masyarakat yang mana. Nah, kita tidak bisa juga memikirkan kita tidak bisa juga memutuskan kan. Kita bisa melihat juga tidak berbohong juga. Banyak kan kepentingan sekarang ini gitu. Nah, itu yang kita coba tepis. Bukan kita tidak mau berpartisipasi sama masyarakat. Yang kita suarakan aja masyarakat gitu. Dan kita pun masyarakat juga. Tapi sekarang ini kita sebagai penyandang mahasiswa. Nah, yang selalu menjadi ya mungkin garda terdepan ya. Beberapa demonstrasi itu besar-besar itu bahwasanya itu kalau ndak ada mahasiswa memang bingung juga. Bapak ibu kita, kakak abang kita itu untuk yang kayak siapa sih yang mulai gitu kan? Nah, ini yang sekarang ini yang menjadi PR kita bersama juga gitu kan. Bahwasanya demonstrasi yang ada di Jakarta juga, yang di provinsi kita juga gitu kan. Kita memang harus pandai-pandai sekarang ini. Ini bukan 1998 lagi. Ini tahun 2025. Kita harus menyesuaikan juga apakah pergerakan-pergerakan ini masih bisa kita cocokkan di tahun yang begitu meledaknya gitu kan. Sekarang ini ya handphone itu ya. Ini mudah saja. Tadi dimainkan sama mereka, buzzernya sangat luar biasa. Saya nggak tahu ya, entah pemerintah yang nyewa kan, tanda kutip, nggak tahu kita. Nah, begitu Ivana terkait yang kita diskusikan yang tentang kenapa sih mahasiswa nggak gabung? Bukan nggak gabung. Nah, kita menanyakan juga sama masa aksi kita, persetujuannya seperti apa gitu kan. Memang beberapa tuh ada yang minta diajak juga. Ya kita welcome, ya silakan datang. Kan beberapa kali aksi kan ada yang datang itu kan. Ya tidak bisa melarang. Semua manusia, semua masyarakat yang ada di Provinsi Riau ini berhak. Bahkan Indonesia berhak menyuarakan itu. Itu ada dalam undang-undang dan tidak dilarang. Yang tidak kondusifnya rasa saya keamanan saja itu. Tentunya keamanan ini siapa yang menginstruksikan? Tentunya ya pemerintah di atas. Disuruh bahkan itu kan. Kayak Penopena Pati itu kan. Itu berapa brutalnya. Apakah kita siap seperti itu? Apakah bisa kita sesama masyarakat saling menjadi satu dibanyakan? Nah, menjadi satu banyaknya bukan sama kita yang bentrok. Kita bentrok sama aparat. Nah, harus bisa menghadirkan dia. Itu tanggapan Abang terkait masalah yang disampaikan Ivana tadi diskusinya. Ya Bang, juga tadi kan ada juga di demonstrasi kemarin gitu Bang, ada yang bilang kalau misalnya mahasiswa UNER itu terlalu brutal karena sampai memaksakan kehendak tiba-tiba bukan menyuarakan pendapat katanya gitu. Ya, gitu Bang. Terus Bang, itu kan kita kemarin dari pagi sampai sore gitu kan Bang, sampai gerbang di pagar di gedung tersebut sampai kita rubuhkan gitu kan Bang. Nah, apakah pemerintah itu nggak mau untuk melakukan diskusi terbuka gitu kan Bang? Karena kan kalau misalnya pemerintah atau misalnya gubernur sendiri keluar gitu kan Bang, kita nggak harus menunggu sampai 6 jam, sampai sepanas itu atau sampai seapa gitu kan Bang. Nah, apakah pemerintah itu tidak mau untuk berdiskusi secara langsung gitu kan Bang? Ibaratnya kita ngomong dengan secara baik-baik gitu kan Bang, secara dingin lah kayak gitu Bang. Karena kan kalau bisa kita lihat dari realitas rakyat sekarang ini kan Bang, banyak juga nih asumsi-asumsi dari masyarakat atau dari rakyat yang melenceng dari faktanya gitu kan Bang. Oke, jadi untuk apa nih? Kemarin sebenarnya di konsol Abang udah sampaikan juga. Kemarin Nisa Ivana, kawan-kawan manajemen kan yang menyaksikan bahwasanya itu di konsel Abang udah sampaikan. Bahkan kita BEM Undri itu kita sampaikan juga di forum gubernur, biar gubernur menyampaikan juga sama-sama kawan-kawan kita di fakultas di Hima gitu kan. Bahwasanya itu udah 3 kali loh kita menyampaikan surat audensi. Dari bulan 4, bulan 5, terakhir di bulan 7 kemarin gitu. Itu kan ada rentetannya. Pertama 3 bulan menjabat, itu lagi ada 100 hari kemarin kan. Nah, ini kami follow up lagi kemarin. Nggak ada ditanggapin. Kita udah mencoba juga gitu kan.
kalau jalur ya udah kita layaknya kita mau berdiskusi saja akademik tibanya kan. Iya benar. Ayo kita adu data, by data tibanya gitu. Dan ini juga terkait masalah aksi kemarin, bukan kita ndak mau anarkis apa segala macam itu kan. Kita sudah coba menawarkan dari pagi lagi kita menunggu. Dan beliau tuh ada, bukannya jauh dari Pekanbaru, ada di Pekanbaru. Nah, kemarin informasinya ada di gedung terdekat, di nggak jauh di kantor Gubri, bahkan ada di Gubri sekaligus sekdanya ada juga di situ. Nah, kan kita menanyakan juga bahasanya kesadaran pemerintah sekarang ini apakah perlu seperti itu baru mereka keluar tibanya kan? Benar. Padahal kita udah mencoba baik-baik loh gitu, menyampaikan dengan tertib untuk menggoyahkan pagar tuh aja di beberapa 2 jam di awal tuh nggak ada kita ya. Nah, kita coba menanyakan, menyampaikan aspirasi. Itu bahkan udah 3 orang ya, udah naik tibanya gitu. Ada gubernur 2 orang, ada mahasiswa yang perempuan mewakili dari suara perempuan kemarin itu kan. Dan Korlap di atas sudah menyampaikan juga apa permasalahan-permasalahannya gitu kan. Kalau memang rasanya penting masyarakat saat ini, itu para pemerintah ya kalau tidak ada kesalahan yang mereka perbuat ya udah temui aja. Temui aja masa aksi. Temui aja masyarakat. Sampaikan kalau memang ada permasalahan. Transparansi gitu makanya gitu. Sampaikan bahwasanya permisi kita sekarang ini keputusannya ada di pusat. Kan enak kan? Apakah ada pemerintah menyampaikan seperti itu? Tidak ada saya dengar. Nah, tidak ada. Kalau nggak dipaksa. Itu menjadi permasalahan gitu ya. Saya nggak tahu tujuan pemerintah kita saat ini gimana gitu kan. Apakah membangun masyarakat? Apakah membangun kepentingan sendiri? Nah itu masih dipertanyakan gitu. Kita bisa melihat juga gitu kan. Kalau memang tujuannya sebagai pemerintah yang mau dipercaya masyarakat, otomatis bangun dulu loh komunikasi yang baik sama masyarakat, cepat respon. Nah, saudara kan digaji juga sama masyarakat. Seharusnya nggak semena-mena seperti itu ya. Nggak usah kita dorong lah kemarin dibanyakan gerbang itu gitu kan. Itu pun mendorong pun mau disuruh dibuka tidak boleh dibuka. Iya. Nah, coba dibuka baik-baik. Iya. Nah, nggak ada kejadian. Nggak ada kejadian seperti lagi, itu. Kan? Jadi siapa dulu yang menantang? Nah itu kawan-kawan manajemen, sobat manajemen yang inilah ya menyaksikan kita. Nah itu. Nah itu coba dibuka aja kemarin geser baik-baik. Kita udah suruh buka Pak. Buka gerbangnya kami mau masuk. Mau menjumpai Gubri. Maupun Wagubri juga, Sekda. Dan kawan-kawan pemerintah yang lain dibanyakan. Tidak ada. Malah dibilang jangan anarkis. Sampaikan aja di luar gitu kan. Apa kok gitu pula? Dimana letak anarkisnya kalau di awal kita nah bicara, gitu ya kan? Jadi ini yang kita apa nih, yang kembali lagi yang kemarin, sekarang ini media sangat bahaya. Sangat bahaya. Pemerintah itu kan kayak kartu saja. Ini kita tambahkan ya. Kartu yang kita pakai Telkomsel yang ada 3 kalau nggak salah saya. Coba nanti kawan-kawan tracking lah tibanya kan. 3 kartu itu aja udah dipegang sama pemerintah saat ini. Bahkan kita bisa dilacak. Makanya abang di luar memakai kartu itu. Abang kartu custom kok sekarang gitu kan. Udah lama, udah ada 2 tahun ini gitu. Dulu kan DBM FKIP juga gitu kan. Sekarang DBM Undri. Ya udah lama pemegang kartu ini ya bahasanya mungkin bisa ya. Kita nggak tahu kepentingan aparat sekarang ini melacak ini segala macam mencari ini kan. Kan banyak-banyak tuh sekarang kan. Iya banyak Bang. Nah itu konsepnya gimana untuk kita nih dianggap penjahat kah? Dianggap perampok kah tibanya kan? Kita masyarakat loh yang kembali mengaji mereka gitu. Gitu tadi untuk pertanyaan kita yang ini itu. Oke, jadi selanjutnya kita beralih ke, kan tadi kita udah bahas soal eksternal ya. Iya, yang, boleh. eksternal dari kampus nih. Nah, kira-kira kita sekarang bisa nih beralih ke internal kampus. Yang sekarang yang lagi marak-marak ini beasiswa, Bang. Ya kan, tidak termasuk ke dalam 5 tuntutan kita kemarin. Iya. Nah, jadi menurut Abang nih, Bang, kan demo undur kita ini soal beasiswa Pemprov kemarin itu langsung direspon mereka pada hari itu juga, tapi itu juga setelah beberapa jam kemudian.
Nah itu kira-kira menurut abang emang pemerintah itu memang harus ditekan dulu baru ada jawaban, ada tindakan kayak sesuai dengan demo-demo yang lain, tuntutan-tuntutan yang lain, atau bagaimana tuh kira-kira bang? Kalau secara realitasnya kita bisa menyaksikan ya di 2 tahun inilah gitu ya. Di 2 tahun ini, nggak usah kita jauh-jauh 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun yang lalu tibanya kan. Di 2 tahun ini saja sepertinya memang harus digertak dulu. Digertak dulu. Kita mau dianggap sebagai preman tibanya kan, masyarakat kita ini tibanya kan. Yang bersuara kan yang ini, kita masyarakat yang kaum menengah yang bawah. Ya kaum atas ya diam-diam saja. Nggak ada ini. Mungkin sebagian saja ya yang mau menyuarakan ini gitu. Jadi nampaknya memang harus harus kita ancam dulu sepertinya gitu. Baru keluar itu. Nggak ada kayaknya kebijakan-kebijakan yang baik itu muncul secara spontan gitu ya. Kalau nggak ada momentum seperti ulang tahun, ya hari jadi Pekanbaru, hari jadi Riau, hari jadi kabupaten-kabupaten ini, itu baru muncul tuh. Kemarin ada pajak katanya kan. Iya bang. Nah kayak menunggu momen nampaknya. Kenapa nggak hari ini pelantikan, 5 hari ke depan buat langsung gitu. Ya. Minimal kayak, oh ini mantap pemerintahnya gitu kan. Ada langkah-langkah yang baik dibuat sama dia. Kita nggak ini juga menuntut dia. Kita tahu di posisi dia. Gubernur itu kan punya atasan di bawah lagi. Hierarki pemerintah kan masih ada. Gubernur tentunya ada presiden, ada wapres juga, para menteri. Nah, menteri kan punya di atas lagi presiden-presiden tadi dibanyak kan. Nah, wakil rakyat dia ada di tingkat kabupaten, dia ada di provinsi ke tingkat pusat juga lagi kan. Kita tidak menutup tentang itu juga. Tapi kenapa yang sesuai pertanyaan kita, kenapa tunggu disuarakan dulu, bahkan diperbincang-bincangkan di beberapa media itu kan, nanti disoroti sama media luar malu. Nah, jadi gimana maunya seperti apa gitu kan? Kalau kita masyarakat dilantiknya, kita butuh ini programnya bukan hanya visi misi 23 program gitu kan, itu cukup yang banyak. Kita bukan yang kayak berpikir pendek ya. Kita pasti pemerintah masyarakat maunya pergi panjang tiba-tiba kan. Provinsi Riau ini mau dibawa kemana? Nah, Provinsi Riau ini mau dibawa kemana 5 tahun ke depan? Kan sesuai demokrasi kita kan. Setiap 5 tahun pasti berganti. 5 tahun ini mau dibawa kemana? Ya kalau saya jadi gubernurnya, mana tahu kan? Kita tidak tahu. Siapapun bisa. Kenapa nggak dibuat rentetan 1 tahun? Nanti rapat lagi, dievaluasi. Setelah evaluasi ya kita cocokkan di tahun 2022. Contoh ya, di tahun 2021 kita anggarkan, 2022 baru kita ini diatur lagi dibanyak kan. Kita bisa melihat anggaran disusun di tahun 2025. Bukan 2025-nya yang dijalankan langsung. 2026 baru bisa. Ya kita tidak bisa bentuk juga peraturan-peraturan pasti uang itu kan. Kan bukan hanya Provinsi Riau saja. Ada 37 provinsi yang ada di Indonesia lagi yang harus diatur tibanya kan. Bahkan sampai saat ini kalau kita bisa membahas lebih luas lagi, Indonesia masih ngutang. Bahkan yang beredar baru-baru ini Prabowo sebagai presiden Indonesia itu 700 triliun lebih mau ngutang. Nah, jadi kita nih gimana sih? Posisi kita sebagai masyarakat kayaknya serba salah kan? Kalau nggak menyuarakan, nggak mengingatkan, oh begitu brutalnya korupsi di mana-mana. Di Provinsi Riau bahkan dibilang, oh provinsi paling enak untuk korupsi katanya kan? Kaya ya? Kaya. Nah kita nggak tahu gitu kan? Makanya memang kita bisa berpesan sama ini ya para pemerintah. Ya kami nih dianggap apa gitu? Masyarakat muka tibanya kan? Pas pemilihan meminta ampun. Minta ampun itu. Cari-cari bu, pak, disalamin. Yang nggak pernah, yang Islam nggak mimpin Yasin. Yang non Muslim nggak yang pernah contoh ke gereja, ke pura, ke apa tibanya kan? Pernah, semua jadi kunjungin. Nah, pas sudah jadi ya, itulah ya. Sendiri aja ya. Ya gitu. Pedas memang pedas ya. Iya, tapi itu nyatanya. Itu nyatanya.
Nah, begitu. Itu benar. Berarti kalau misalkan ini kita balik lagi kalau soal demo nih ya Bang. Iya Nisa. Demo ini anggap tadi kita membahas soal Pati tadi misalnya. Kan bisa dibilang tadi sesuai Kak Ivana tanyakan kenapa kita Riau itu tidak seperti itu juga. Nah, tapi kalau mungkin kalau dari Pati ini kan memang semuanya turun ikut demo menyuarakan langsung, sedangkan kita masih hanya mahasiswanya, ada mungkin masyarakat yang ingin ikut menyuarakan tapi tidak semuanya. Nah, yang jadi pertanyaan kira-kira ini apa sebenarnya Bang yang menjadi perbedaan pendapat? Ada beberapa atau sebagian lah dari masyarakat Riau yang menganggap bahwa kita sebenarnya tidak perlu menyuarakan sebegitunya, atau mungkin ini masih bisa kita bicarakan dulu dengan baik-baik atau kita tunggu saja dari atas. Nah, itu gimana menurut Abang? Nah ini satu pendapat memang realitanya itu di sama-sama mahasiswa saja gitu kan. Kita Undri sibuk ini dari abang sendiri melihat kita langsung tiba, mungkin kawan-kawan kita sama-sama orang mau kok saling paham kok gitu kan. Kita di Undri di beberapa bulan kemarin kita fokus menyampaikan aspirasi kita di bentuk media. Iya kan? Beberapa kajian kita lontarkan di media. Kita post, beberapa media besar kita ajak kolaborasi. Kita BEM Undri, kawan-kawan kita di Undri juga tergabung di dalam BMC tibanya kan. Nah, kita coba kolaborasikan, bahkan diviralkan. Bahkan abang sendiri ya, mungkin udah 10 kali kayaknya, lebih kayak mungkin. Udah buatan catatan tulisan untuk menyampaikan kritik. Ya abang memanfaatkan juga. Memanfaatkan kan ini abang selaku presma tibanya kan. Ya abang menulis tibanya kan, menyampaikan itu udah abang mulai dari bulan Januari kemarin lah kayaknya. Beberapa kawan-kawan kita yang ada di Undir juga menulis juga tibanya kan, menyampaikan itu kan. Tapi abang nggak tahu ya posisi kampus yang kita ada di Pekanbaru yang lain gimana gitu. Kita bisa melihat juga di pelapan IG saja gitu kan. Nah itulah jawabnya gimana gitu. Nah padahal dari pelapan yang kayak media yang kita simple, IG, TikTok, Facebook gitu kan, itu kan amin 1 menit aja bisa kita akses. Iya. Nah enggak perlu kok. Adakah enggak ditanya sama kita sebagai ormawa, nanti di postingan kita harus kayak gini-gini? Enggak ada juga. Tergantung kita tibanya kan. Asal cocok, kalimatnya bagus, kalimatnya memang sesuai dengan pendapat akademik kita selaku mahasiswa tibanya kan. Kan itu yang kita sampaikan gitu kan. Ada kajian, ada dokumentasi, dan ada solusi. Di situ kita sampaikan. Kita Undri memang itu. Abang bangga kali lah. Kita dimulai dari tingkatan HIMA, HMJ, tingkatan fakultas maupun di universitas, kita aktif di IG. Kita tetap menyampaikan gitu ya. IG yang paling sering lah gitu kan. Nah, di TikTok juga sekarang kan gencar-gencarnya kali. Tapi kita mesti melihat kita ndak usah lah kita masyarakat juga abang sama yang tadi kan. Ndak usah kita bahas kayak di tingkatan masyarakatnya seperti apa gitu. Itu biarlah masyarakat sendiri yang menjawab tibanya kan. Abang dari mahasiswanya saja gitu kan. Gimana mahasiswa yang lain? Menyatakan sikap enggak? Sama pemerintah, dia baru bersama pemerintah. Udah kayak 3 kali entah 2 kali abang menyampaikan. Seharusnya mahasiswa itu merapat ke masyarakat, bukan ke pejabat itu kan. Iya. Nah, ya gimana ya? Ya dibilang nanti kolaborasi segala macam ini gitu kan. Oke. Bukan tidak dipermasalahkan itu gitu. Tapi paskan dengan waktunya gitu. Ini kadang-kadang kita lagi ini ya, lagi banyak PR-nya di Provinsi Riau ini. Seharusnya kita lebih banyak mengingatkan gitu kan. Iya, Bang. Ya kayak kami aja di BEM Undri aja kita sambil jogging gitu kan. Di hari sesudahnya tanggal 9 atau ya tanggal 9 kalau nggak salah kemarin itu hari jadi Riau. Itu di hari Sabtu. Di hari Minggu kita turun ke lapangan. Kita coba mengumpulkan petisi, tanda tangan masyarakat, titipan dari masyarakat tibanya kan. Kan itu yang kita sampaikan kemarin di masa aksinya juga gitu kan. Nah itu, ini gimana nih gitu. Kita bukan enggak pernah kok menganggap BEM Undri itu eksklusif. Undri itu ormanya eksklusif tibanya kan. Nah, coba kemarin kita UTNI aja udah beberapa ada gabungan tibanya kan.
itu rasanya gabungan bukan kayak mau satu pendapat, tapi kayak mau ini merusuh rasanya. Iya. Cuma mau ikut aja. Mau ikut aja. Player konsol nggak ada. Nah, player konsol nggak ada di apa kan? Beberapa kajian tak pernah dilontarkan. Apakah dalam menyuarakan itu harus sembunyi-sembunyi? Harus kajian itu harus disimpan-simpan. Rasanya nggak disimpan-simpan. Gimana kawan-kawan kita mau tahu permasalahannya apa kalau disimpan-simpan gitu kan? Ini realitanya Bang sampaikan gitu. Kawan-kawan yang lain bebas lah mau nyampaikan apa gitu kan. Ini pendapat saya pribadi gitu kan. Hak pendapat ya boleh aja disampaikan gitu kan. Nah itulah. Saya nggak tahu nih posisinya seperti apa gitu kan. Ya kita selalu bergerak dalam bentuk apapun itu. Yang bergerak kita saja nih. Kadang ada ini kayak pendapat kan yang disampaikan ini mas sewa segala macam. Iya. Ini titipan dari mana? Sampaikan ke sini kalau memang ada buktinya gitu. Mas sewanya gimana? Nah kita menyuarakan tadi ada kajian, ada ini. Nah itu Nisa. Iya gitu. Berarti nih kalau misalkan abang bilang kayak sesuai kita yang bilang tadi, nggak sekarang ini kebanyakan yang demo itu cuma ikut aja, cuma ikut mau merusuh. Iya. Kan? Nggak ada, mereka belum tentu paham apa demo yang sebenarnya yang kita sampaikan itu. Nah kita anggap aja atau abang sebagai BEM yang menaungi lah misalnya atau yang menjadi tameng dari demonya ini. Gimana sih bang rasanya pressure-nya itu bang, gimana caranya harus menghadapi atau bagaimana nanti mendanggap respon-respon dari yang lain, kan orang-orang pasti ngelihat kan gimana, aduh ini kenapa rusuh banget, ini kenapa ini kayak nggak jelas kosong demonya apa, itu gimana kira-kira bang? Iya, sebenarnya kita nggak perlu klarifikasi ya. Klarifikasi itu berujung nanti ke blunderan. Kita cukup sampaikan secara ini bukti saja ya. Aksi kita kemarin membuahkan hasil nggak? Langsung ditanggapi tentang beasiswa. Kemarin udah Bapak udah dibenarkan juga tibanya kan. Memang di dalamnya itu masih proses sih, memang kita akui itu kan. Ini saya sampaikan juga di podcast sama kawan-kawan manajemen dan kawan-kawan Undri yang menyaksikan juga. Maksudnya sekarang ini dalam tahap ini ya, kementerian dari Dikti itu mau ke Undri untuk menanyakan status lahan kita. Lahan kita dan mahmil kemarin mau kita bicarakan BIN juga. Kenapa harus ada di lingkungan akademik? Iya. Nah ini saya udah sampaikan ya sebenarnya Ivana sama Nisa. Kemarin di tingkatan gubernur, abang udah sampaikan kondisinya saat ini. Kita kawal kok, nggak akan kita lupakan. Nah, betapa sulitnya kita kemarin tibanya kan. Dan yang rusuh-rusuh kemarin, ya kembali lagi itu dipelintir sama buser-buser mereka tibanya kan. Yang ada kemarin yang viral kan doxing tibanya kan, terhadap mahasiswa. Ya ini polisinya baperan rasanya. Tidak pernah, ya kayak kemarin ada saudara kita menyampaikan, ini polisi nggak S1 segala macam kan. Kita nggak bilang polisi yang mana, namanya siapa itu kan. Iya. Kan polisi semuanya ada lulusan dari SMA langsung jadi polisi. Kita mengatakan instansinya, bukan personalnya. Kalau instansi itu, mau dia keamanan, mau dia kayak pemerintah yang kayak DPR, maupun di gubernur tibanya kan, itu kayak gadis ya siap-siap aja dikritik masyarakat. Kalau nggak mau dijadi kritikan di masyarakat, jangan jadi pemerintah. Iya benar. Nah, itu kita buktikan saja secara aksi, secara follow upan kita di banyak. Nggak usah banyak ngomong di media, nggak usah. Banyak ngomong itu biasanya nggak ada aksinya kita cukup kawal, sampaikan. Kalau memang tidak ada solusinya, siap-siap saja. Siap-siap saja, nggak tahu nih yang kemana gitu kan. Nah gitu, kita tunggu dulu. Konsol kita lagi duduk bersama. Kalau di BEM Undri tahun 2025 Kabinet Biru Langit itu ada Rudis namanya, ruang diskusi sospol, Adkes, ya namanya ruang diskusi. Ya kita saling berdiskusi di situ. Itu dia Nisa. Oke, kita sekarang balik lagi nih ke mahasiswa nih yang tadi nih ya Bang ya. Betul. Nah jadi yang sesuai kita semua tahu, teman-teman manajemen atau teman-teman Undri tahu,
Walaupun kemarin kita minta atau udah ada tanggapan soal beasiswa, tapi yang baru keluar ini beasiswa yang tahap lanjutan ya, bukan Betul. beasiswa yang untuk yang baru-baru atau yang untuk mahasiswa baru atau pendaftar baru. Iya. Nah, kira-kira kenapa tuh Bang alasannya tuh Bang? Menurut Abang, atau ini karena menunggu waktu dulu atau ada efisiensi anggaran kira-kira tuh Bang? Kalau efisiensi anggaran, kalau memang sesuai sama pemerintah pusat, masih sepertinya ya Abang sampaikan, kita belum menerima informasi nih ya. Kita kemarin mempelap di yang kemarin itu kan, ini belum cair banyak kan. Karena ada yang fakultas kedokteran, ada beberapa fakultas yang lain kayak terhambat kali banyak gitu. Memang biasanya ya kalau beasiswa Pemprov yang kita sampaikan untuk adik-adik kita nih kan, kemarin sepertinya untuk pendaftaran sudah dibuka. Kalau pencairan itu memang biasanya tuh di akhir, setahu Abang gitu kan, bukan di pertengahan yang kayak semester yang kita rasakan saat ini gitu ya. Nah inilah kalau memang kawan-kawan yang mahasiswa yang lain yang lebih ini ya, mana tahu ada yang lebih informasi lebih akurat, ya silakan sampaikan, tidak ada masalah kok. Sampaikan aja. Iya, enggak, bukan BEM Undir tuh yang tahu semua tibanya kan. Sampaikan aja kalau ada yang bukan dihujat tuh kan. Kasih negatif. Iya, enggak ada permasalahan juga tibanya kan. Nah gitu. Setahunnya kemarin untuk yang lanjutan juga itu bisa daftar juga kok. Kawan-kawan kita yang lain tibanya kan. Enggak ada dibilang halaman di dalam halaman tersebut yang kayak membatasi tibanya gitu kan. Nah, itu begitu informasinya kalau masalah tentang beasiswa ini gitu. Kalau yang tadi yang pertama efisiensi segala macam ya, kalau sesuai dari Presiden Prabowo efisiensi. Tapi kita tanya juga realitanya seperti apa. Bisa buat acara gini, yang kemarin kayak beberapa kayak kalau di tingkatan provinsi Riau itu kemarin yang HUT Riau kemarin bisa melaksanakan yang acara semegah itu kan. Kenapa nggak di dalam ruangan saja? Kan ada ruangan tibanya kan. Kenapa beberapa part itu kayak eksklusifkan kali tibanya kan? Ini ketegasan dari pemerintah pusat gimana sih gitu kan? Pertanyaannya gitu kan? Katanya efisiensi, tapi ya kita bisa lihat itu kan, gitu, Nisa gitu. Itu kan yang beasiswa tadi. Oke, baik. Mungkin kita beralih ke isu mengenai pembangunan peradilan militer nih Bang. Iya. Nah, seperti tadi yang udah kita bahas juga kan Bang, pembangunan tersebut itu kan apakah menjadi jalannya pemerintah gitu kan untuk mengembalikan masa Orde Baru kemarin kayak gitu, atau mungkin tanda dari remilitarisasi di ruang sipil atau lingkungan pendidikan nih Bang, mengenai pembangunan peradilan pemerintah. Kita soroti dulu betapa bahagianya kayaknya TNI di zaman Pak Prabowo Gibran tibanya kan. Iya. Karena melatar belakangi di pusat sekarang RI 1 itu TNI ya. Otomatis kayak MBG itu aja. Kalau kawan-kawan ketahui sebelum kita bahas yang disampaikan Ivana tadi, itu diawasi TNI. Bendara sekarang TNI. Bangunan rumah sekarang TNI. Maupun pangan sekarang TNI. Ya polisinya ada juga. Ada juga. Makmur TNI ya. Nampaknya. Ikutin. Iya. Nah, itu posisikan dulu seperti itu gitu kan. Jadi kayak kalau kita simpulkan pembangunan yang kayak ada di sekitaran Undri, pertama saya tegasin itu mau pembungkaman terhadap kita mahasiswa. Kita Undri selalu yang mengorek-orekkan terhadap aspirasi-aspirasi. Selalu banyak aksi, masanya luar biasa. Tak pernah itu turun dari 500. Nah, ya kita segala segi bukan mahasiswa kan bukan hanya aksi aja kan. Mau ada lajarnya, ada yang menyuarakan seperti kita ini tibanya kan. Itu salah satu pembungkaman itu. Kami udah sampaikan juga kemarin, coba kawan-kawan dari BEM Undri audensi ke Dinas BPKAD itu kan, menyampaikan ini gimana Pak, pengadilan kok ada di Undri lagi itu kan. Mereka menyampaikan juga ini ada buktinya loh. Yang juga ada di jatah lahan di Kubang. Kenapa nggak di Kubang aja dibangun? Iya, kenapa nggak di Kubang aja bangun? Kenapa nggak di Tenayan Raya yang luas? Di samping kantor wali kota yang masih ada hutan ininya kan, ada sawit, itulah hanya sangat luas. Memang sebesar apa sih ini mau dibangun pengadilan militer ini gitu kan?
Nah ada bin juga mau sebesar apa gitu kan? Itu udah sempit. Udah mau kemarin kita ada kayak mau dibangun RS otak di banyak kan? Itu udah diambil 10 hektar. Apakah pengadilan mitra ini 10 hektar juga? Besar kali gitu kan? Dan sidang pengadilan mitra itu kan sependek pengetahuan kita itu kan sesamanya orang TNI yang bermasalah. Iya. Nah, apakah masyarakat umum di sidang situ juga? Enggak kan? Di pengadilan mitra pengadilan kita ini kan? Iya. Instansi pemerintah gitu kan? Sebesar apa sih ruangannya itu kan? Nah, kita bukan ngomong tibanya kan? Kita bicara ini juga efisiensi terhadap pembangunan. Iya terkait masalah itu kayaknya cepat kali lah. Iya. Kita ulik aja yang pakai permasalahan pertama. Jalan Rosa gimana? Lambat pembahasannya. Ini ditantang-tantang nih sama masyarakat, urgensinya kita sebagai mahasiswa. Saya sampaikan audiensi ke rektorat juga. Urgensinya apa sih Bu? Kita sama-sama akademik loh Bu gitu. Sama-sama sampaikan ke rektor. Kami sampaikan juga penanggung jawab tanah di Undri itu banyak. Kita sampaikan juga kemarin di Gubri. Urgensinya apa? Kenapa nggak di kantor Gubri aja lah? Iya ya. Di kantor Gubri aja lah dibangun itu kan? Kenapa nggak di Lanut aja? Yang ada di Lanut kan masih luas lahannya tuh. Iya Bang. Kenapa nggak di situ aja? Kenapa di lingkungan akademik ya? Nah itu. Dan menyampaikan ini juga, ini kemarin Prabowo langsung. Tidak kalah mungkin Prabowo tuh turun ke lapangan. Saya ke Naga Sakti lah ya, mau ngecek lahan itu kan. Mau ngecek lahan di banyak gitu. Ada untuk masih kosong nih. Nah, nggak mungkin kan? Iya. Nah, kemarin Gubri menyampaikan juga, kami nggak tahu, nggak mungkin nggak tahu. Enggak. Dinas nggak tahu lah kita kan. Apakah itu udah dianggar? Oke, kita ya secara realitanya Gubri masih baru. Masih sekitaran 200 hari apa gitulah tibanya kan. Sebentar sebelumnya nggak mungkin nggak tahu. Otomatis yang menteri yang dulu kan kita menteri itu cuma satu ya, pendidikan tibanya kan. Mendikbud ya kalau nggak salah. Sekarang kan ada 2, Didakmen sama penelitian Dikti juga gitu kan. Nah, Dikti itu kan ada pendidikan tinggi kalau kita nih. Kalau kita yang kayak kebudayaan yang Didakmen kan yang kayak SMA sampai ke bawah tibanya kan. Gak mungkin gak tahu. Berarti Dikti itu konfirmasi dong ke tingkat Pemprov. Pemprov menyampaikan ke tingkatan Pemkap juga atau yang Pemkot yang kita Kota Pekanbaru itu kan. Gak akan mungkin gak tahu rasanya gitu. Di mana sih nanti Pak rekomendasinya yang bagus? Iya. Udah di Undri aja, nanti anak-anaknya bisa kita pakang itu biar gak demo. Nah itu. Dan saya abang menambahkan juga di beberapa PKMB itu kan. Untunglah kemarin ada nggak ya? Kemarin saya menemukan aja kemarin PKMB Undri itu untung nampaknya tentara itu jaga parkiran. Nah, nampaknya kayak menjaga keamanannya oke ya. Memang tupoksi dia itu gitu kan. Wisuda gitu juga kemarin tuh kan. Iya. Kalau memang tidak kami lupa atau yang apa tuh kan. Semoga nggak ada kemarin di pembukaan kita tuh ada TNI. Sepertinya nggak ada kayaknya. Kayaknya nggak ada lah. Saya nggak datang soalnya. Pembukaan dia apa kemarin? Kayaknya nggak ada lah kayaknya. Kalau ada udah digoreng-goreng pasti. Iya. Ya kan? Iya benar. Ini kemarin beberapa PKMB yang ada di luar Provinsi Riau itu saya cukup disayangi ya. Saya pun komen juga sama kawan-kawan di tergabung di kita BMC di mana. Kenapa kawan-kawan terima gitu? Sedangkan kami nih kita di Provinsi Riau kita menolak itu. Di Aceh juga menolak itu. Di Aceh itu memang nggak di lingkungan akademiknya, tapi penamaan 4 batalion. Apa urgensinya gitu kan? Nah itu cukup menyayangkan juga gitu. Kan kemarin beberapa yang beredar ya, dia ada di Kalimantan, ada di Pulau Sumatera. Itu kayak ngisi materi bahkan tuh kan. Untung aja nggak ada di Undri. Sempat ada, kita bubar kan maba tuh langsung gitu. Nah gitu, ya bukan kita ini kan, kita ini menjaga ini juga. Nah begitu. Kita menjaga perdamaian internal juga. Nah ya. itu, ngapain juga tupoksinya TNI masuk di ya. Nggak ada sense of urgency. Nggak ada, kita memang ada perang di dalam kampus nih, nggak ada kan? Nggak mungkin mahasiswa bermasalah kita adili juga. Iya.
Udah kan ada rektorat dah. Dah lah rektorat aja, ada dekan fakultas juga tibanya kan. Apa nggak cukup itu kan? Emang mahasiswa mbak sajam? Iya. Enggak kan? Membunuh enggak. Iya. Itu ngomong bercandanya ya. Iya, bercanda, jangan dibawa serius. Nah, bercandanya tapi ya itu realitanya kan? Faktanya. Ya faktanya. Begitu Ivana. Pertanyaan tadi tuh. Oke bang, itu kan pembangunan peradilan militer tuh bang. Nah, kenapa sih pembangunan peradilan militernya itu harus membangun rumah sakit Oke. otak dan jantung gitu bang? Oke. Kemarin itu memang pembahasan yang cukup panjang. Karena kawan-kawan Peparta itu kan tempat ini ya, praktikum mereka di banyak gitu. Secara kita ulik-ulik, mungkin beberapa dosen senior dari Peparta juga udah berdialog panjang sama pihak kedinasan, sama pihak rektorat juga di banyak itu. Oke. RS otak memang kalau kita kita pikir-pikir juga memang kita tidak bisa memungkiri juga ya. Iya. Itu manfaatnya memang luar biasa. Tapi itu yang kita tidak suka tuh, kenapa tidak ada solusi yang konkret gitu. Ini nanti pas diambil lahannya tuh, nanti kawan-kawan Peparta mau praktikum, nanti lahannya seperti mana gitu kan. Tapi kemarin ada jawabannya tuh udah dialihkan sebagian, kayak praktikumnya tuh udah kayak modernisasi gitu lah. Bukan hanya di tanah saja lagi gitu. Ya dikatakan solusi ya enggak solusi juga, dikatakan salah satu jalan memang salah satu jalan juga gitu kan. Nah itu kemarin ya memang RS otak nih cukup panjang memang. Dikatakan tidak izin, kita memang tidak izinkan itu. Sama Mahmil kemarin kenapa dibangun di sekitaran di Undri? Kenapa nggak ada penaga saktinya? Ini kan kita Undri nih. Iya, seberang. Sebenarnya kenapa? Iya, Nah benar. itu sebenarnya itu kemarin. Tapi RS otak bukan kita menormalisasi jawabannya is oke, tidak. Tapi ya masih kayaknya bermanfaat kayak untuk kita mahasiswa juga nanti kan. Apalagi nanti fakultas kedokteran mungkin para alumni bisa bekerja di situ juga. Secara luas nanti bisa lebih praktek. Mungkin bisa satu ya. Kita di Undri 2 tahun 3 tahun ke depan, bukan kalau fakultas kedokteran itu kan mengandalkan RS Arifin Ahmad Arifin apa kan? Iya, RSUD Arifin. Arifin Ahmad itu kan di situ seringnya kan kayak koasnya apa segala macam itu kan. Ya, jadi kalau memang terbangun ya udah mungkin bisa satu kita sini kan, bisa kumpul itu kan. Kita sadar lahan kita di Undri ini memang saya sampaikan tadi bahwasanya itu kita masih status pinjam beberapa surat itu. Bahkan kemarin itu udah lama kali tuh terkait masalah lahan kita di Undri ini kan. Kan di Gedung Gasing kan bukan lahan kita. Itu ada PT. Tak tahu lah kalah tender, tak ada kepentingan. Ya kayak mungkin rektorat dulu, gubernur terdahulu, kita enggak tahu, kita aja enggak tahu itu di mana dulu tibanya kan. Itu memang cukup rumit. Itu. Bukan sekian 2-3 tahun ini sepertinya kebijakan itu. Udah lama sepertinya. Bahkan yang terakhir untuk membahas tentang lahan ini di kita bahas juga di taman kita ini kebanyakan itu di tahun 2019 kayaknya terakhir. Yang cukup menyoroti kali lah untuk permasalahan kita lahan ini gitu. Nah itu kita ukur juga sih yang dibangun tuh bermanfaat gak gitu. Itu kan bermanfaat RS tibanya kan. Iya. Semoga lah kita ndak salah. Kita yang saya sampaikan tadi bukan menormalisasi ya atas jawaban iya gitu, tidak enggak gitu. Kita memikirkan juga gitu. Ya adalah pro kontranya. Nah gitu Ivana sama Nisa. Oke bang, lanjut kita Iya. bahas nih ke yang biasa-biasa, yang semesteran lah kita Iya. masuk ya. Kan kita ini mengisi KRS ya, mengisi KRS per semester. Nah, ini kan kita masuknya ke dalam portal Satu Undri Mahasiswa, Iya. ya kan? Nah begitu banyaknya Satu Undri itu yang ikut di hari itu, tanggal itu sampai beberapa tanggal ke depan untuk mengisi KRS. Nah yang menjadi permasalahannya ini adalah kenapa portalnya ini menjadi selalu error, nge-lag. Walaupun udah mungkin kemarin-kemarin sistemnya itu dibagi-bagi kan, dibagi-bagi. Fakultas ini tanggalnya sekian, fakultas ini tanggalnya sekian. Sekarang beda lagi, sekarang servernya. Iya. Servernya beda-beda. Tapi kenapa bang masih error-error itu bang? Nah itu
kita bukan orang IT juga ya. Kita menyampaikan kronologinya saja permasalahannya gitu. Memang yang kita ketahui kemarin di sekitar bulan 7 awal 6 akhir itu BEM Undri memang melaksanakan ini. Bahkan bukan audiensi rektorat aja tibanya kan, ke ini pihak TIK aja kita jabani gitu. Apa permasalahan sebenarnya gitu kan. Memang servernya nggak kuat. Bahkan katanya memang mahasiswa kita memang banyak juga gitu ya. Kita nggak bisa juga ini gitu kan. Kita sekarang mahasiswa tuh hampir 40 ribuan kayaknya. Ditambah ini ya S2-nya juga kan tibanya gitu kan. Nah, ditambah S2-nya juga, ada S3-nya juga gitu kan. Ya kita anggaplah 35 ribu gitu. Kalau sekali akses, meledak juga kayaknya kan. Nah, kemarin kata Nisa udah dibagi-bagi gitu kan. Memang servernya itu nggak kuat. Ya, butuh ketransparansian juga gitu kan. Apa permasalahan sebenarnya gitu. Kami udah coba tanyakan juga ya kan. Nggak mungkin pula BEM Undri yang ini mengotak-atik IT itu kan. Ya nggak mungkin juga tibanya kan. Nggak mungkin kita Ormawani kan MJ manajemen yang manajemen ini gitu kan. Nggak mungkin kan. Nah, dan untuk penanggung jawab di bidang IT yang itu tuh nggak banyak juga ternyata. Jadi memang kita harap ya dari tahun kemarin banyak lagi kan. Permasalahan portal ini nggak akan terjadi lagi di tahun 2026 gitu kan. Kan besok maba di tahun 2026 awal di bulan 2 kan udah mulai lagi tuh. Iya. Emang nggak terasa. Kuota pun makin banyak juga. Kuota makin banyak. Ini ya salah satu ya kita sampaikan di podcast ini. Pertama memang coba dibatasi dulu. Iya. Penerimaan mahasiswanya gitu. Iya kan? Terlalu banyak rasanya Undri ini memasuki kota itu. Mahasiswa baru terhitung 7.000 hampir 8.000 kita. Lulusan itu kayaknya nggak lebih kayaknya di bawah 4.000 per tahun gitu kan. Nah, nggak berkurang rasanya. Iya. Malah bertambah gitu kan. Apalagi kayak ada beberapa fakultas itu buka prodi baru. Tentunya mengisi yang baru lagi. Ini kita bicara mahasiswa ya. Belum lagi dosen yang akses ke dalam itu kan. Sampai saat ini memang solusinya kita masih bingung juga gitu. Mau kita udah sampaikan. Mau kita otak-atik IT itu kita enggak terlalu paham juga tibanya gitu. Bukan ranah kita lah itu. Iya, kemarin udah katanya udah belajar ke UI. Kami terakhir udah belajar ke UI untuk mempelajari sistem yang kayak mereka sana kan banyak juga mahasiswanya gitu kan. Udah belajar juga sistemnya seperti ini nih kan. Ya sampai saat ini belum membuahkan hasil. Kita sampaikan saja gitu kan. Makanya kalau untuk kita untuk menyampaikan rasanya udah kalau dikatakan bosan tidak akan pernah bosan. Tapi malu rasanya kan. Malu. Tahun per tahun tuh portal. Oke. Kayak apa namanya tuh? Pembangunan Sapras kelas-kelas kampus di banyak. Oke, kita itu tergantung uangnya juga di banyak kan. IT tadi memang tergantung uangnya juga. Ternyata kemarin kami telah telusuri gitu kan. Menggunakan server besar itu bukan yang murah juga sepertinya gitu kan. Mungkin orang IT kawan-kawan Undri ada yang lebih paham, coba boleh sampaikan itu kan. Komentar-komentarnya di ini gitu kan. Server-server itu kan alat-alatnya kecil, luar biasa. Bukan hal yang murah gitu kan. Mungkin di situ kurangnya kita. Ya kemarin udah disampaikan juga kayak UKT kita ada beberapa fakultas itu ada yang kecil gitu kan. Ya kita memang nengok data memang ada. Mungkin pendapatan Undri ini sama yang mau dikeluarkan memang masih win-win solution gitu kayak gali lubang tutup lubang gitu gitu Kita bukan sepertinya kampus yang sejahtera gitu. Bukan pendapatan yang banyak gitu kan. Karena tertanda kita memang masih BLU. Nah, kalau kita ke PT PNBH yang kayak mengurus aset sendiri, mau menjual kayak pakaian dari produknya Undri sendiri gitu, kayak ada motor kita bisa ciptakan di Undri itu kan, itu belum bisa. Kita masih BLU. Kalau PTNBH itu kan ya kita mengurus aset sendiri gitu kan.
gimana kita mengurus akses sendiri, status lahan di Undri saja belum milik Undri. Nah gitu, panjang sebenarnya tuh kalau terkait masalah tentang portal tadi gitu kan, karena bukan hanya nama portal kita mungkin tidak bagus tibanya kan. Nah satu Undri, satu akses tibanya kan. Nah, tapi bukan namanya kita perkarakan ini gitu. Mengakses itu saya pun sampai sekarang agak masih bermasalah nih dalam pengisian KRS. Kan yang permasalahan itu kan yang lama itu deteksi UKT. Iya. UKT itu udah bayar. Apakah UKT itu harus dicentang sendiri-sendiri sama pihak rektorat tiba kan? Nah itu berarti belum canggih kita. Kalau sistem AI kan, kalau udah dimasukkan sama mahasiswanya udah langsung otomatis. Nah itu. Bahkan sekarang udah bayar UKT juga masih belum bisa isi KRS karena bacaannya Belum terdeteksi. Iya. Kasihan. Masih ada kan? Masih sampai sekarang gitu. Iya. Untung lah beberapa kita prodi ini nggak menutup akses juga kan? Iya. Akan tetap menutup akses. Berarti nak minta berperang kita sama mahasiswa. Nah itu. Tapi kita ini kok di tingkatan Ormawa kemarin kita udah sampaikan juga kita untuk pergerakan di dalam kita tidak akan lupakan gitu. Nah, kita mengatur kefokusan juga. Kan nggak mungkin nih fokus di dalam juga, ini di luar kita juga nanti mana mau diprioritaskan di banyak gitu kan. Nah begitu kawan-kawan. Itu sih Fana Anissa. Ya berarti ini kan kita masih belum punya titik temu ya kalau soal untuk portal ini. Kira-kira nih Bang, menurut Abang nih, kita nih mau sampai kapan kita kayak gini nih Bang? Kan kita makin, ya sesuai tadi ya dibilang kita makin banyak ininya, makin banyak kuotanya pasti, apalagi bentar lagi udah mulai pembukaan lagi itu. Nah kan kita juga kita memperhatikan juga lah internal ini bagaimana. Betul. Nah sebagai mungkin dari BEM Undri nanti kira-kira kalau misalkan ini terus-terusan kayak gini nih, misalnya portalnya belum ada perubahan, ya kita nggak menghiraukan lah yang kalau misalkan ini karena biayanya yang gede gitu ya kan, kita juga adalah memakluminya, tapi mau sampai kapan gitu kan. Betul. Nah itu gimana Bang BEM Undri, itu apakah nanti ada emang hanya untuk berbicara aja atau nanti kira-kira aksinya ada lagi Bang untuk itu? Langkah konkretnya kita, kalau untuk aksi pasti ada. Pasti ada. Kita lihat juga targetan kami BEM Undri di tahun 2026 itu tidak ada lagi permasalahan portal. Yang kita tuntut nanti, kalau memang sekiranya, sampaikan aja lah dari pihak itu apa permasalahan sebenarnya itu. Sehingga mahasiswa ini bukan harap maklum ya. Harap maklum itu pasrah. Sedangkan kita bayar UKT. Nah, bukan harap maklum tapi tahu kronologinya gitu. Nanti dikatakan nanti pihak kita sebagai Ormawa selaku mahasiswa banyak kan dibilang nanti ini mencerdai nama baik Undri gitu kan. Nggak gitu konsepnya. Kita udah coba menahan-nahan banyak kan. Nah, kita bukan menahan ini ya untuk aksi segala macam tidak gitu ya. Tapi kita tahu gitu kan kendalanya deteksi ini segala macam gitu. Memang targetnya di tahun 2026 awal nanti nggak ada lagi masalah portal ini gitu. Dan nanti kita lihat niat baiknya rektor yang baru. Kawan-kawan yang sampai lupa, rektor yang sekarang ini akan berakhir di tahun 2026. Kita lihat niat baiknya nih. Bu rektor kita yang Bu Sri Indarti banyak kan. Nah, di terakhir periode ini apa yang bisa beliau clearkan banyak itu lagi. Yang menambah lah banyak kan. Nah itu kita lihat dari komitmennya pejabat kita di atas juga gitu kan, yang bertanggung jawab di Undri ini gitu. Kalau memang permasalahannya fokus portal ya ayo kita mahasiswa kita siap kawal banyak itu kan. Mendukung. Itu Ivana sama Nisa. Kalau sampai kapannya besok pun abang mau selesai gitu. Benar-benar. Nah itu. Apalagi kan kalau misalnya masalah portal nih kan Bang. Iya. Yang kasihannya itu mungkin kalau misalnya kita yang udah semester akhir ya mungkin ada tenang-tenang lah kayak gitu kan Bang. Mungkin yang masih kasihannya tuh ke mahasiswa barunya gitu kan Bang. Betul. Mereka yang masih dibilang nggak tahu mengenai portal, mengenai perkuliahan, mereka kan masih belum tahu apa-apa gitu kan Bang. Apalagi jika portal ini satu Undri ini selalu down kayak gitu,
Apalagi kan mereka kan kemarin kan sempat nih kan Bang, pengisian KRS-nya tuh di masa PKKMB gitu kan Bang. Ya kan mengganggu kefokusan mahasiswa baru juga gitu kan Bang. Nah mungkin bisa lah untuk digali lagi atau mungkin diapakan lagi untuk permasalahan portalnya gitu Bang. Betul. Jadi kalau untuk permasalahan ini, yaitu kita tahu juga nih apa yang kita demo udah ya. Demo udah. Kalau memang seandainya tahun kemarin kita ada demo untuk permasalahan ini, kan, saya udah clear kan. Iya. Kalau diukur secara aksi, itu solusinya pusing juga memang. Dari atasnya. Iya, soalnya kita udah menekan-nekan juga kan, secara verbal, secara kajian kita udah sampaikan juga gitu kan, komitmennya gitu kan. Nah, dan ini juga memang dikatakan Ivana tadi memang kesiannya di situ adik-adik kita. Iya, benar. Apalagi mungkin di FKIP mungkin ada di paket kan ya. Iya. Kalau FISIP di FEB, MIPA mungkin teknik itu kan, kawan-kawan fakultas yang lain itu kan, itu kan nggak dipaketkan. Iya, benar Bang. Harus rebutan gitu kan. Nah tahu nanti dapat dosen killernya kan. Iya, itu juga. Nah itu. Iya. Itu sih Ivana. Iya. Sama Nisa. Berat sih mahasiswa baru itu aja jadi permasalahan ke mahasiswa barunya kayak kemarin. Iya. Kita sebagai advokasi juga kan Betul. membantu KRS-nya Iya. mereka itu ada yang sampai nangis-nangis. Aduh Kak ini gimana nih Iya. Kak? Apalagi mahasiswa baru kan kita ini bukan udah terbiasa. Iya. Tapi udah bisa mengontrol emosi yang SMA dulu sama ke yang tingkat mahasiswa Mereka tibanya kan. masih peralihan ya. Nah masih itu. mencoba. Dan ini juga kayak kepanikan, kayak mencoba yang menyesuaikan itu yang agak sulit mungkin. Iya mungkin. Jadi kita juga kayak aduh gimana gitu kan. Iya iya. Itu dia. Banyak sih aduan pastilah. Kami tahu juga kondisinya gitu. Realitanya merasakan juga gitu kan. Iya, Bang. Ya semoga lah di akhir-akhir ini udah mulai berkurang lah adu-aduan gitu. Tapi ya kita selaku yang ormawa di atas dibanyakan BEM Undri dibanyakan kita tetap menanyakan gitu. Apa kendalanya lagi, apa permasalahannya kan. Nah itulah Ivana sama Nisa. Kita lihat Iya. nanti adalah Iya. perkembangannya ya. Nggak Betul. mungkin kita gini-gini terus. Betul. Apa katanya nanti dari dalam ada yang bilang, aduh portal Iya. ini jangan diundri nanti Iya. bahaya. Nanti dilaporkan ke polisi. Iya. Oke. Ya begitulah. Inilah Iya. kira-kira ya tema kita hari ini, diskusi kita hari ini bersama presiden mahasiswa kita yang Iya. keren ini. Ya banyak lah insight yang kita dapat ini ya, banyak banget ilmu yang kita tahu, banyak juga apa sih pendapatnya, apa sih sebenarnya pandangannya. Jadi kan kalau sebelum mungkin sebelum ada podcast ini mungkin banyak nih yang pro kontra ya kan, ada yang bersilangan, ada yang salah paham mungkin sama aksi-aksi kita atau pembicaraan kita kan, kita nggak ada yang tahu. Jadi mungkin dari sini mungkin nanti sobat manajemen maupun sobat-sobat Undri yang menonton nanti bisa mengerti dan paham gitu Amin, kan. amin. Bisa mengerti dan paham apa sih sebenarnya yang kita lakukan untuk nggak cuma untuk mahasiswa Undri aja, tapi kita juga melakukan untuk masyarakat ya Bang ya. Betul. Kita juga melakukan yang terbaik, mencoba melakukan yang terbaik gitu kan, mendukung, mewakili sebagai titel kita ya kan, terutama BEM Undri ya, sebagai yang eksklusif lah dari mahasiswa kita ini gitu. Gitu. Jadi ya semoga kita di sini tidak ada lagi kerusuhan-kerusuhan yang lain setelah mendengar koleksi ini. Jangan sampai ada cut-cut video yang buat kita kena. Tonton sampai habis. Iya, tonton sampai habis ya. Iya. Tonton sampai habis, dimengerti aja. Kalau mungkin ada pendapat lagi yang lain mungkin bisa di komen nanti kan. Kalau saya pendapat saya begini. Ayo kita diskusi kan. Iya, atau mungkin tadi seperti Bang Ego bilang, aduh saya kurang paham bagian ini, mungkin bisa teman-teman nanti sampaikan nanti. Nah, boleh, nggak masalah. Jadi semuanya tahu. Jadi kita bukan berarti kita tidak mengiyakan sesuatu dan tidak mentidakkan sesuatu, tapi kita melihat dari sisi masing-masing ya Bang ya, dari pandangan masing-masing gitu. Oke. Ya terima kasih banyak buat Bang Ego Terima ya. kasih Terima juga. kasih Iya, banyak Nisa, sebesar-besarnya udah mau menghadiri, udah mau meluangkan waktunya untuk berbagi perspektifnya. Ya semoga obrolan ini bisa jadi bahan renungan Amin. kita semua dan juga untuk yang di atas.
Ya semoga ini juga jadi dorongan kita semua, dorongan untuk mahasiswa UNRI juga, dorongan untuk masyarakat dan dorongan untuk pemerintah juga. Itu. Jadi kita biar dapat nanti ya hasil-hasil lah dari aksi-aksi kita yang kemarin barangkali gitu kan. Ya gitu. Oke, itu aja insight dari Bang Ego tadi. Semoga kita bisa mendapatkan pandangan yang lebih luas lagi ya Bang ya. Itu aja untuk episode kita kali ini. Sampai bertemu lagi di episode ngomen selanjutnya. Sampai bertemu lagi dan sampai jumpa.